sampah nggak di bawahnya? Sudah bersih. Ya, terima kasih ya untuk yang sudah piket pagi ini karena sudah melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa mau belajarnya. Doa mulai. Bagus Habib, Berti Dara Rizky, Bobi Abdul Rizky, Dwi Fahmi Ramadan, Feli Aprilia, Fibrian Andika, Muhammad Farihozi, Riano Pradita, Rido Wijaya, Rizka Ramadhani, Tiara Wibowo, Zaskia Dewi Andini, Firzi An-Nazwin. Oke, hari ini kita akan menyambung pelajaran kita minggu kemarin, yaitu tentang komposisi penduduk. Hari ini fokusnya kepada pertumbuhan dan kualitas penduduk di Indonesia. Ya, kalian sudah mempelajari tentang jumlah penduduk minggu lalu. Kalian sudah tahu jumlah penduduk Indonesia itu berapa jumlahnya kemarin. Sekarang kita akan masuk tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Silakan diperhatikan gambar di depan. Ini adalah gambar laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun. Kalau dilihat dari grafiknya ini, menunjukkan bahwa penduduk Indonesia itu setiap tahunnya bertambah jumlahnya, bertambah banyaknya. Karena apa? Karena bertambah tingginya tingkat kelahiran. Ya. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran ini, Ibu akan menyampaikan manfaat kita mempelajari pelajaran ini. Kalian akan mengetahui berapa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Kemudian kalian akan mengetahui apa saja nanti dampaknya jika pertumbuhan penduduk di Indonesia itu semakin banyak atau semakin cepat. Kemudian apa akibatnya bagi penduduk di Indonesia. Kemudian kita juga akan mencari apa solusinya bagi pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang semakin cepat. Ya, itu manfaat yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini. Kemudian untuk tujuan pelajaran hari ini, melalui nanti diskusi, Ibu ingin kalian mengetahui tentang pengertian pertumbuhan penduduk. Kemudian melalui diskusi, Ibu ingin kalian mengetahui apa saja penyebab atau akibat dari lajunya pertumbuhan penduduk. Apa saja masalah yang timbul dari pertumbuhan penduduk. Kemudian lagi panggilan kepada Cima Prayuda dan Ilham Dhani. Kemudian nanti kita akan berdiskusi ke depan, kelompok 1, 2, 3, 4 bergantian maju. Kemudian nanti yang lain nanti bertanya. Ya, sekarang kita bagi kelompok dulu. 1, 2, 3, 4. Ingat ya nomor yang didapat? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ingat nomornya? Ya, nomor 1 duduk di sini. Ayo, yang dapat nomor 1 silakan berdiri. Yang dapat nomor 2 duduk di sini. Yang dapat nomor 3 duduk di sini. Yang dapat nomor 4 duduk di belakang sini. Ayo, silakan. Kalian simak, isi dulu nama kelompok di LKPD-nya di kertas yang Ibu bagikan. Ada di situ nama kelompok. Kelompok 1 buat di sini. Terus nama kawannya yang berempat tulis di sini namanya. Silakan tunjuk satu kawan yang menulis. Yang tulisannya bagus untuk menulis. Ya, silakan diisi dulu namanya. Tulis dulu nama kelompoknya.
Udah, sudah dibuat nama kelompoknya? Udah. Nah, udah tulis nama kelompoknya, nanti di video yang Ibu putarkan cari pengertian pertumbuhan penduduk, kemudian macam-macam pertumbuhan penduduk, akibat pertumbuhan penduduk yang cepat, kemudian solusi pemerintah. Buat isinya di belakang. Kalau nanti kalian mengalami kesulitan, tengok di modul ajar yang Ibu buat. Isinya di belakang ya, buat nomornya. Oke, silakan disimak video yang Ibu putar. Tujuan pembelajaran kali ini pertama, menjelaskan pengertian dinamika penduduk dengan benar. Yang kedua, mengklasifikasi komposisi penduduk berdasarkan usia. Dan yang ketiga, mari kita bahas satu persatu. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau yang biasa disebut transmigrasi. Silakan bekerja secara berkelompok, jawab pertanyaan yang ada di LKPD itu. Kalau kalian mengalami kendala mengisinya, kalian bisa lihat di modul ajar tadi yang dibagi. Di situ ada. Silakan dibuat di belakang kertas itu pengertian pertumbuhan penduduk. Kemudian faktor yang mempengaruhi dan macam-macam pertumbuhan penduduk. Kemudian akibat pertumbuhan penduduk, permasalahan apa yang timbul kalau pertumbuhan penduduk itu nanti cepat. Kemudian solusi pemerintah. Silakan diisi di belakang kertas tadi. Nomor 1 dulu buat pertumbuhan penduduk adalah lihat di modul ajar. Ada di situ jawabannya. Silakan dicek. Tulis satu orang kawannya tunjuk, yang lain mencarikan jawabannya. Nanti kelompok 1 yang maju ya. Silakan kelompok 1 maju, bawa kursinya aja ke depan nak. Kita diskusi. Saya penampil pertama kelompok 1 ya, bawa kursinya. Ya. Di bidang pendidikan dan kesehatan. Kita mengatakan usaha pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia yaitu menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia yaitu Kelompok 2 menanggapi atau bertanya tentang hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, ini. Buat suaranya. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah apabila akibat jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Ya. Di 3 bertanya atau menanggapi hasil diskusinya. Kelompok 3 siapa? Baiklah, dari saya dari kelompok 3 ingin usulnya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah apa akibatnya jika jumlah pengangguran bertambah? Oke. Kemudian kelompok 4 silakan berdiri. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana solusi pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk di bidang pendidikan? Oke. Silakan dulu kelompok 1 berdiskusi sama kawannya untuk mencari jawabannya sebentar ya. Nanti tunjuk kawannya siapa yang menjawab kelompok 2, siapa yang menjawab kelompok 3, siapa yang menjawab kelompok 4. Ya, kasih jawaban. Ya, berdiri. Baca aja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apa akibatnya jika jumlah pengangguran bertambah? Jawabannya adalah, dapat mengakibatkan tindak kejahatan semakin meningkat seperti pencurian, perampokan, pencopetan, dan lain sebagainya. Ditambah banyaknya jumlah orang miskin. Demikianlah hasil diskusi dari kami kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 yang sudah berani tampil dan bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dari pembelajaran kita tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa siapa yang bisa mengartikan pertumbuhan penduduk? Ayo, kelompok mana yang bisa? Tunjuk tangan yang bisa mencarikan pengertian pertumbuhan penduduk. Ya, pertumbuhan penduduk adalah Perubahan jumlah penduduk suatu wilayah, baik pertambahan atau berkurang. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi beberapa faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kelahiran dan kematian disebut sebagai faktor alami, sedangkan perpindahan atau migrasi disebut faktor non-alami. Macam-macam pertumbuhan penduduk. 1. Pertumbuhan penduduk alami. 2. Pertumbuhan penduduk migrasi. 3. Pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat mengakibatkan 1. Meningkatnya angka pengangguran. 2. Persebaran penduduk yang tidak merata. 3. Komposisi penduduk kurang menguntungkan. 4. Urbanisasi tinggi. Dan 5. Menurunnya kualitas dan kesejahteraan penduduk. Nah, ya itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang sudah dibacakan dari kelompok 2. Kira-kira dari pembelajaran tadi paham nggak tentang pertumbuhan penduduk? Paham nggak? Bisa dimengerti nggak cara pembelajaran kayak gini? Bisa nggak dimengerti dari video yang ditampilkan tadi? Bisa. Oke. Sekarang tugasnya ada pertanyaan di LKPD itu. Silakan dikerjakan pertanyaan itu dijawab. Di sini yang lembar kedua ada kan? Silakan dijawab pertanyaannya. Nomor 1 dan 2 saja dijawab. Ya, silakan dijawab. Diisi di sini di titik-titik. Ya. Oke, itulah tadi pembelajaran kita tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk di Indonesia. Nanti nilainya akan Ibu beritahu. Nanti yang di bawah 70 nilainya akan remedial, ya. Remedial. Kemudian yang di atas 70 yang nilainya di atas 70 nanti akan diberikan pengayaan nanti untuk pertemuan berikutnya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang keberagaman etnis dan budaya di Indonesia. Silakan kalian baca-baca bukunya di rumah tentang keberagaman etnis